Mayoritas para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka bertanya kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Tapi aku sendiri hanya bertanya kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan, tentang keburukan. Untuk apa? Aku takut terperosok di dalam keburukan tersebut. Oleh karena itu, syubhat yang dilontarkan oleh mereka kepada pemuda-pemuda kaum muslimin supaya mengkafirkan pemerintah mereka, diantaranya adalah barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia telah kafir, dan bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kalian bertemu. Berarti orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kata mereka, maka mereka telah jatuh kepada kekafiran, maka mereka boleh dibunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbullah rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur kepada Allah, selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada manusia terbaik pilihan Allah, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya akhir-akhir ini ada syubhat yang muncul di tengah pemuda kaum muslimin, yaitu syubhatnya orang-orang khawarij. Kenapa kita bahas permasalahan ini, saudaraku yang dirahmati Allah? Karena teringat perkataannya Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengatakan, kana an-nas yas'aluna ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam anil khair wa ana as'alu anil syarr makhafatan an yudrikani. Kata Huzaifah ibn al-Yaman, mayoritas para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka bertanya kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Tapi aku sendiri hanya bertanya kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan, tentang keburukan. Untuk apa? Aku takut terperosok di dalam keburukan tersebut. Oleh karena itu, syubhat yang dilontarkan oleh mereka kepada pemuda-pemuda kaum muslimin supaya mengkafirkan pemerintah mereka, diantaranya adalah firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 44. Allah SWT berfirman, kata mereka, wa man yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Bahwasanya barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia telah kafir. Berarti di negara kita ini, di Indonesia ini, mereka mengatakan bahwasanya di Indonesia ini tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi mereka mengganti dengan hukum Belanda. Berarti tidak diterapkan hukum ini, kata mereka dengan dalil yang jelas bahwasanya barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka telah kafir. Berarti pemerintah kaum muslimin telah kafir menurut mereka. Ini syubhat yang pertama. Adapun syubhat yang kedua yang mereka lontarkan, firman Allah SWT yang berbunyi, wa qatilul musyrikin haitsu wajadtumuhum, dan bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kalian bertemu. Berarti orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kata mereka, maka mereka telah jatuh kepada kekafiran, maka mereka boleh dibunuh. Kemudian syubhat yang ketiga mereka ungkapkan adalah pendukung-pendukung orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah ini adalah
mereka mendukung hukum taghut menurut mereka. Berarti yang mendukung seperti aparat, TNI, Polri, dan semisal dengan itu mendukung pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kata mereka itu termasuk boleh dibunuh. Pemikiran seperti ini, saudaraku yang dirahmati Allah, subhat yang muncul dari mereka yang mereka mencoba untuk menyebarkan kepada pemuda-pemuda yang baru hijrah. Kemudian hijrahnya salah, masuk ke lubang buaya, keluar dari lubang buaya, masuk ke lubang singa. Inilah mereka. Terus bagaimana menjawab syubhat ini? Menjawab syubhat ini, para ulama mengatakan bahwasanya adapun mereka berdalil dengan surat Al-Maidah tadi, wa may yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia telah kafir. Ingat, di dalam Al-Qur'an ternyata Allah menyebut ada tambahan lagi. Di antaranya adalah firman Allah, wa may yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka telah zalim. Ada juga firman Allah yang lain, wa may yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka telah fasik. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, sepakat para ulama mengatakan bahwasanya tidak seluruhnya orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu dihukumi kafir. Kapan dihukumi kafir? Kalau mereka istihlal. Kalau mereka menghalalkan dan mengatakan bahwasanya hukum manusia itu lebih baik daripada hukum Allah, ini baru. Tapi kalau seandainya dia katakan bahwasannya hukum Allah itu baik, tapi mereka mengikuti hawa nafsu, maka mereka tidak termasuk keluar dari Islam. Masih dalam keadaan Islam. Dan ini bantahan yang pertama dari ayat Al-Quran, bahwasannya Al-Quran menunjukkan kapan dia kafir, kapan dia fasik, kapan dia zalim. Berarti tidak serta-merta orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dihukumi kafir. Ini bantahan syubhat yang pertama. Adapun bantahan syubhat yang kedua yang mereka lontarkan bahwasanya waqatiluhum haitsu saqibtumuhum, maka perangilah mereka, artinya bunuhlah mereka dimanapun mereka berada. Berarti yang dibunuh ini adalah orang kafir. Pertama, tahukah saudaraku, kafir itu para ulama mengatakan bahwasanya ada 3 macam. Yang pertama ada namanya kafir mu'ahad. Kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin. Apa sabda Nabi kita Muhammad SAW? Sabda Nabi kita Muhammad SAW, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan bisa mencium bau surga. Padahal dicium bau surga itu, kata Rasul kita SAW, dari perjalanan 40 tahun. Berarti kafir mu'ahad yang ada perjanjian dengan kaum muslimin itu tidak boleh dibunuh. Kemudian yang kedua ada namanya kafir zimmi, yang di bawah lindungan kaum muslimin. Bahkan di zaman Rasul kita SAW yang melindungi itu adalah seorang wanita namanya Ummu Hani. Tahukah Anda? Ketika Rasul kita SAW membuka Fathul Makkah, yang dulu orang-orang kafir menyiksa kaum muslimin, mengambil harta mereka. Ketika Rasulullah SAW masuk ke Mekah, ternyata ada yang meminta pelindungan kepada Ummu Hani, seorang wanita.
Apa kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dilindungi oleh Ummu Hani, maka Islam melindunginya. Tahukah saudaraku, yang melindungi ini bukan presiden, bukan perdana menteri, bukan orang besar, bukan laki-laki, tapi wanita. Islam mengajarkan bahwasanya setiap yang dilindungi oleh satu orang kaum muslimin saja, maka tetap tidak boleh ditumpahkan darahnya. Adapun syubhat mereka mengatakan bahwasanya mereka datang ke negeri kaum muslimin berbuat maksiat. Pertama, yang dapat maksiat itu, yang dapat dosa itu adalah orang yang memberikan visa. Adapun yang pelindungan semisal dengan itu dibolehkan, dan orang yang dilindungi tersebut tidak boleh dibunuh. Nah, yang ketiga ini yang disebutkan di dalam ayat tadi itu adalah kafir harbi, yaitu kafir yang memerangi kaum muslimin. Tapi ingat, kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya, beliau memerintahkan panglimanya, kaum muslimin tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang tua. Bahkan di Najran pada waktu itu gereja tidak boleh dirusak. Inilah Islam. Berarti orang yang terkena syubhat tadi bahwasanya bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kalian berada, berarti bantahan yang kedua ini jelas bahwasanya tidak semua orang kafir itu boleh dibunuh. Sedangkan yang ketiga, mereka mengatakan bahwasanya orang yang melindungi tagut, yaitu aparat TNI, kemudian polisi, boleh dibunuh. Pertama saudaraku, TNI, kemudian Polri, kebanyakan mereka kaum muslimin. Tahukah firman Allah SWT, orang-orang yang membunuh kaum muslimin? Apa firman Allah SWT? "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahum 'azaban 'azima." Barang siapa yang membunuh orang yang beriman, maka yaitu orang yang beriman membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka dia akan mendapatkan neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan Allah akan melaknat mereka, akan melaknat orang tersebut, dan mereka akan ditempatkan ke dalam api neraka yang sangat besar sekali. Oleh karena itu saudaraku dan rahmat Ta'ala, yang dibunuh itu adalah kaum muslimin. Yang membunuh tadi sengaja terkena dengan firman Allah SWT. Adapun kalau mereka mengatakan mereka orang kafir, ada aparat dari orang kafir. Ingat, kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah SAW? Man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad atau kafir zimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun. Dan ini adalah bantahan bagi mereka yang mendakwahi pemikiran seperti ini, dan khususnya bagi pemuda. Berhati-hatilah dan peganglah jawaban dari syubhat ini supaya kita terhindar dari kejelekan dan syubhat sebagaimana disebutkan Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Aqulu qawli hadza wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bantu dakwah digital media Sunnah Bontang. Insya Allah menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya.